Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berikut nama anggota kelompok kami. Kui atau antrian adalah kumpulan data yang bertujuan di mana penambahan data baru berada di suatu ujung bernama ekor atau lead, sedangkan penghapusan data berada di ujung kepala atau trunk. Kui menggunakan metode pengurutan tipe first in first out, yaitu data yang masuk pertama maka dan tersebut juga keluar pertama kali. Operasi Kui. Yang pertama, Kui membuat suatu antrian baru yang kosong, tidak memerlukan parameter dan mengembalikan suatu antrian kosong. NP menambahkan suatu item baru ke ujung satu antrian perlu item dan tidak mengembalikan suatu. Kui menghapus item depan dari antrian, tidak memerlukan parameter dan mengembalikan itemnya antrian untuk modifikasi. MIT menguji untuk melihat apakah antrian dalam keadaan kosong tidak memerlukan parameter dan mengembalikan nilai boolean. Size mengembalikan jumlah item yang ada di dalam antrian tidak memerlukan parameter dan mengembalikan suatu integer. Implementasi Kui. Kui atau antrian biasanya digunakan untuk program, permainan, temukan orang, antri sembako, antrian rumah sakit, antrian pembelian online shop. Di sini kita akan mencoba mengimplementasikan Kui pada tiket untuk antrian pembelian online shop. Baik, di sini kita akan mencoba mengimplementasikan Kui pada Python untuk antrian pembelian shop. Nah, di sini kita memasukkan operasi Kui pada setelah print. Itu contohnya def Kui buka tutup kurung titik 2 s sama dengan buka tutup kurung siku. Nah, apa pengertian dengan operasi Kui itu sendiri? Yaitu untuk membuat suatu antrian baru yang kosong, seperti apa yang disampaikan oleh teman saya tadi. Dan selanjutnya kita juga menggunakan operasi enqueue, yaitu dengan format def enqueue buka kurung s, i buka tutup kurung titik 2 s titik insert buka kurung 0, i tutup kurung return s. Fungsi operasi enqueue untuk menambahkan suatu item baru ke ujung satu antrian. Dan selanjutnya kita juga menggunakan dequeue yang fungsinya untuk menghapus item depan dari antrian. Contohnya def dequeue buka kurung s tutup kurung titik 2 return s titik pop buka tutup kurung. Kita juga memasukkan operasi size, dan pengertian size itu sendiri yaitu untuk mengembalikan jumlah item yang ada di dalam antrian. Dan contohnya seperti di PowerPoint kami, yaitu def size buka kurung s tutup kurung titik 2 return len buka kurung s tutup kurung. Dan yang di bawahnya ada def is empty buka kurung s tutup kurung titik 2 return s sama dengan buka tutup kurung, yaitu fungsinya untuk melihat apakah antrian dalam keadaan kosong atau tidak. Dan selanjutnya kita memasukkan operasi Kui di dalam program devno 2 buka tutup kurung titik 2. Nah, di sini juga ada operasi
operasi for in rank, for J in rank, kita juga memasukkan operasi NQU, yaitu dengan format NQU buka kurung S, orang, tutup kurung S, titik reverse, buka tutup kurung. Dan yang selanjutnya, di sini kita memasukkan operasi DQU. DQU itu untuk menghapus item depan dari antrian kan tadi. Itu kita memasukkannya di dalam perintah percabangan elif. Contohnya, masukkan sama dengan DQU buka kurung S, tutup kurung, dan NQU juga. NQU buka kurung S, masukkan tutup kurung, ditemukan sama dengan T, S titik reverse, buka tutup kurung. Ya, di sini contoh hasil runningnya nanti akan seperti ini ya teman-teman. Jadi akan muncul masukan banyak pembeli secara keseluruhan. Di sini misalnya kita ketik 3, lalu setelah kita enter itu dia akan masuk ke masukan nama pembeli ke-1 yang masuk di antrian. Di sini kita ketiknya ISMI, lalu kita enter, dia akan masuk ke sini, masukkan nama pembeli kedua yang masuk di antrian. Di sini kita ketik Nurul, kita enter kembali karena kan ada 3 tuh tadi kita nulisnya. Jadi setelah kita enter dia akan masuk ke masukan nama pembeli yang ketiga yang masuk di antrean. Di sini kita ketik Wida misalnya. Terus setelah kita enter dia akan masuk ke data nama seluruh pembeli adalah Ismi Nurul Wida. Nah, lalu di sini akan disuruh masukin nama pembeli yang dicari. Misalnya di sini kita ketik Wida dan akan muncul seperti ini. Selamat, pembeli sudah ditemukan. Pembeli pada antrian yang ke-1 dari data nama seluruh pembeli dengan looping 0 kali. Apakah masih ada yang bisa dibantu? Ketik ya atau tidak. Karena di sini kita ketik tidak, langsung ke terima kasih ini. Beda lagi kalau kita ketik ya. Di sini misalnya kita coba aja kali ya. Kita ketik ya, itu akan muncul seperti apa? Di sini kita masukin misalnya 2 aja. Wida Nurul kita ketik. Nah, setelah kita enter dia akan masuk ke masukan nama pembeli yang kedua yang masuk di antrian. Di sini kita ketik ini. Lalu kita enter, nah dia akan langsung masuk seperti ini. Masukkan nama pembeli yang dicari, misalnya di sini kita ketik ini, kita enter, selamat pembeli sudah ditemukan. Pembeli berada pada antrian yang ke-1 dari data nama seluruh pembeli dengan looping 0 kali. Apakah masih ada yang bisa dibantu? Di sini misalnya kita ketik ya, apakah munculnya akan seperti apa ya? Ya, di sini munculnya akan seperti ini. Ketik nama yang ingin memesan, masukkan kembali pembeli secara keseluruhan. Jadi kita kembali ke awal di sini ya, ke masukan pembeli secara keseluruhan. Misalnya kita ketik lagi 2 dengan nama Irma, lalu Wida, kita ketik Wida, iya, munculnya selamat lagi. Jadi munculnya ke sini lagi, selamat pembeli sudah ditemukan. Pembeli berada di antrian yang ke-1, data nama seluruh pembeli dengan looping atau pengulangan 0 kali. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.